Dalam ajaran Buddha, kehidupan ini hanyalah satu bagian dari siklus panjang kelahiran dan kematian yang disebut samsara. Kelahiran di alam manusia dianggap sebagai kesempatan yang sangat berharga untuk mencapai pencerahan. Namun dalam perjalanan panjang dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, tidak jarang seseorang mengalami kelahiran di alam-alam yang lebih tinggi, termasuk alam surga. Alam surga dalam ajaran Buddha adalah tempat di mana makhluk hidup mengalami kebahagiaan yang luar biasa, bebas dari penderitaan fisik dan mental yang biasanya kita hadapi di alam manusia. Namun, kelahiran di alam surga ini bukanlah tujuan akhir. Ia hanya satu fase dalam perjalanan batin. Apa yang menyebabkan seseorang lahir di alam surga? Menurut Buddha, kelahiran di alam surga disebabkan oleh karma baik yang kuat yang dikumpulkan dari kehidupan sebelumnya. Perbuatan seperti kedermawanan, kebajikan, dan meditasi batin yang dalam dapat menjadi penyebab terlahir di alam yang lebih tinggi. Meskipun ini adalah hasil dari kebajikan, kelahiran di alam surga bukanlah kondisi permanen, dan setelah karma baik itu habis, makhluk tersebut akan kembali lahir di alam yang lebih rendah, termasuk alam manusia. Namun, ada beberapa tanda yang dapat dikenali dalam kehidupan sekarang yang menunjukkan bahwa seseorang mungkin pernah terlahir di alam surga pada kehidupan sebelumnya. Berikut adalah beberapa tanda tersebut. 1. Kecenderungan alami terhadap kebajikan. Ada orang-orang di dunia ini yang tampaknya dilahirkan dengan cahaya kebaikan yang memancar dari dalam. Mereka adalah orang-orang yang tidak hanya melakukan perbuatan baik, tetapi melakukannya dengan tulus, seolah-olah kebaikan sudah tertanam dalam hati mereka sejak awal. Bagi mereka, memberi adalah naluri, membantu adalah kebiasaan, dan peduli terhadap orang lain bukanlah beban, melainkan bagian dari napas hidup. Orang-orang seperti ini seringkali mencerminkan jiwa yang dalam kehidupan lampau pernah terlahir di alam yang lebih tinggi, di alam surga di mana kebajikan, kedamaian, dan cinta kasih mengalir dengan deras. Mereka tidak menunggu dunia menjadi baik untuk berbuat baik. Mereka tidak melakukan kebaikan demi pujian atau pengakuan, melainkan karena hati mereka secara alami tertarik pada tindakan kebaikan. Dalam kegelapan dunia, mereka adalah lilin-lilin kecil yang terus menyala, menerangi orang-orang di sekeliling mereka dengan cinta tanpa syarat. Tindakan-tindakan kebaikan mereka tidak lahir dari paksaan atau kebutuhan untuk dilihat, tetapi dari tempat terdalam dalam hati, dari tempat yang penuh ketulusan dan kemurnian. Misalnya, dalam keseharian, mereka cenderung bersikap murah hati tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mereka mungkin memberikan bantuan kepada seseorang yang membutuhkan tanpa berpikir dua kali, tanpa mengharapkan terima kasih atau penghargaan. Mereka melakukannya karena di dalam jiwa mereka telah tertanam sebuah keyakinan bahwa hidup hanya bermakna ketika kita dapat membawa kebahagiaan dan kebaikan bagi sesama. Kedermawanan mereka seperti aliran sungai yang terus mengalir, tidak peduli apakah ada orang yang memperhatikannya atau tidak. Terkadang, mereka mungkin tidak menyadari bahwa tindakan-tindakan mereka mencerminkan jejak kehidupan yang lebih tinggi. Mereka melakukan semua itu tanpa pamrih, seolah-olah kebajikan telah menjadi bagian dari jati diri mereka. Kehangatan hati mereka adalah cerminan dari kehidupan sebelumnya di alam surga, di mana makhluk hidup bebas dari segala bentuk penderitaan dan kebahagiaan adalah sesuatu yang alami dan menyeluruh. Pribadi spesial ini membawa cahaya dari masa lalu yang lebih mulia ke dalam dunia yang penuh tantangan ini. Kecenderungan alami untuk berbuat baik ini datang dengan begitu mudah, tanpa paksaan atau keterpaksaan. Bahkan ketika mereka menghadapi kesulitan atau perlakuan yang kurang adil, mereka tetap memilih jalan kebaikan. Mereka tidak pernah merasa lelah dalam menyebarkan cinta kasih, karena kebaikan telah menjadi sifat kedua mereka. Ini bukanlah sebuah tindakan yang dipelajari dari lingkungan, melainkan sesuatu yang telah tertanam dalam diri mereka sejak kehidupan sebelumnya. Banyak orang mungkin melihat mereka dan bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa begitu tulus dan murah hati? Jawabannya mungkin terletak pada jejak kehidupan mereka yang telah terukir jauh sebelum mereka lahir di dunia ini. Mereka mungkin adalah orang-orang yang telah melalui pengalaman batin di alam yang lebih tinggi, di mana cinta kasih, kedamaian, dan kebaikan menjadi esensi dari keberadaan. Ketika kita melihat seseorang yang berbuat baik tanpa pamrih, yang memberikan tanpa mengharapkan balasan, yang selalu ada untuk membantu meski tidak diminta, mungkin kita sedang menyaksikan jejak dari kehidupan lampau mereka di alam surga. Mereka telah membawa kembali energi kebaikan itu ke dalam dunia ini, untuk mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sesuatu yang didapat dari luar, tetapi sesuatu yang kita berikan dari hati. Dengan demikian, kita dapat belajar dari mereka bahwa kebaikan adalah sifat yang bisa dilatih dan diperkuat. Meskipun mereka mungkin terlahir dengan kecenderungan alami ini karena karma baik di kehidupan sebelumnya, kita semua memiliki potensi untuk melatih diri menuju jalan yang sama. Setiap kali kita berbuat baik, kita tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga membuka pintu-pintu karma baik yang bisa mengarah pada kehidupan yang lebih mulia di masa depan. Kebaikan bukanlah beban, melainkan kekuatan yang dapat membawa perubahan bagi dunia. Dan bagi mereka yang secara alami tertarik pada kebajikan, dunia ini adalah kesempatan bagi mereka untuk terus menyebarkan cahaya, terus menyebarkan cinta kasih yang tak berujung. Kecenderungan ini adalah tanda bahwa mereka mungkin pernah hidup di alam yang lebih tinggi, dan sekarang, mereka kembali untuk mengingatkan kita bahwa kebaikan adalah jalan menuju kebahagiaan sejati, baik di dunia ini maupun di kehidupan selanjutnya.
2. Ketenangan dan keseimbangan batin. Seseorang yang berjalan di dunia ini dengan keheningan batin yang begitu dalam, seolah-olah badai kehidupan tidak mampu mengusik ketenangan hati mereka. Ketika kita berhadapan dengan mereka, kita seringkali merasa seperti berada di hadapan sebuah danau yang tenang, di mana permukaannya yang jernih merefleksikan langit tanpa gangguan. Orang-orang seperti ini mungkin membawa tanda bahwa mereka pernah terlahir di alam surga, sebuah tempat di mana kedamaian dan ketenangan menjadi bagian dari keberadaan mereka yang paling mendalam. Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup, mereka tidak mudah terguncang oleh badai emosi yang ekstrim. Ketika orang lain mungkin terjerat dalam kemarahan, ketakutan, atau kekhawatiran yang berlebihan, mereka tetap berdiri dengan tenang. Bukannya tidak merasakan kesulitan, mereka hanya telah belajar bagaimana menjaga hati dan pikiran tetap stabil di tengah kekacauan dunia. Ketenangan ini bukan berarti kebal terhadap rasa sakit, melainkan sebuah pemahaman mendalam bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari siklus kehidupan yang bersifat sementara. Misalnya, ketika menghadapi situasi yang penuh tekanan, mereka mampu tetap tenang dan tidak panik. Dalam krisis, mereka tidak segera bereaksi dengan tergesa-gesa atau dipenuhi emosi negatif. Mereka mengambil waktu untuk bernapas, merenung, dan melihat situasi dari perspektif yang lebih luas, dengan pemahaman bahwa setiap peristiwa yang mereka alami hanyalah sehelai daun di sungai kehidupan yang terus mengalir. Keheningan batin mereka memungkinkan mereka untuk bertindak dengan bijak, tanpa terbawa oleh gelombang emosi yang bisa merusak diri atau orang lain. Ketenangan ini merupakan hasil dari perjalanan batin yang telah terlatih dan dimurnikan dalam kehidupan sebelumnya. Mungkin dalam kehidupan lampau mereka telah belajar dan memahami esensi dari kebahagiaan sejati, bahwa kebahagiaan bukanlah sesuatu yang didapat dari hal-hal duniawi yang bersifat sementara, melainkan dari kedamaian yang ada di dalam diri. Mereka telah mengalami kehidupan di alam yang lebih tinggi, di mana makhluk hidup tidak terseret oleh penderitaan fisik atau mental, melainkan hidup dalam harmoni dengan semesta. Tidak terikat oleh ilusi duniawi, mereka telah melepaskan banyak hal yang membuat kebanyakan orang lain terganggu. Mereka tahu bahwa harta benda, status sosial, atau pujian hanyalah fata morgana, dan tidak memberikan kebahagiaan sejati. Dengan kebijaksanaan ini, mereka mampu berjalan melalui hidup dengan lebih ringan. Ketika kehilangan datang, mereka tidak terjebak dalam kesedihan yang mendalam. Ketika kesuksesan datang, mereka tidak larut dalam kesombongan. Mereka melihat segala sesuatu sebagai bagian dari perjalanan, dan perjalanan itu sendiri lebih penting daripada pencapaian-pencapaian yang bersifat sementara. Keseimbangan batin yang mereka miliki adalah bukti nyata dari kehidupan lampau mereka di alam surga, di mana makhluk hidup dalam ketenangan, tidak terikat oleh keinginan-keinginan duniawi yang seringkali membuat manusia di bumi terombang-ambing. Di dunia yang penuh dengan kegelisahan, ketenangan mereka adalah oasis yang menyegarkan, memberi kita contoh tentang bagaimana kehidupan yang seimbang seharusnya dijalani. Mungkin bagi mereka, kehidupan ini adalah kesempatan untuk membagikan kedamaian itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka mengingatkan kita bahwa meskipun dunia ini penuh dengan perubahan dan ketidakpastian, kita bisa menemukan ketenangan jika kita belajar untuk melepaskan keterikatan emosional pada hal-hal yang tidak kekal. Mereka adalah pengingat hidup bahwa kebahagiaan tidak datang dari apa yang kita miliki, tetapi dari bagaimana kita merespons segala sesuatu yang datang ke dalam hidup kita. Orang-orang yang memiliki ketenangan dan keseimbangan batin ini seringkali menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang di sekitar mereka. Ketika orang lain dilanda kecemasan atau ketakutan, mereka menjadi sosok yang menenangkan, seperti pohon rindang yang menawarkan perlindungan dari terik matahari. Mereka tidak perlu berkata banyak, tetapi kehadiran mereka sudah cukup untuk membawa rasa aman dan kedamaian. Ini adalah hadiah yang mereka bawa dari kehidupan lampau di alam yang lebih tinggi, dan hadiah ini mereka bagikan kepada dunia. Ketenangan yang mendalam ini juga menunjukkan bahwa mereka telah mencapai pemahaman spiritual yang jauh melampaui kehidupan duniawi. Mereka mengerti bahwa segala sesuatu bersifat sementara, bahwa tidak ada penderitaan yang abadi, dan bahwa setiap kesulitan yang kita hadapi hanyalah bagian kecil dari perjalanan panjang jiwa kita. Dengan pemahaman ini, mereka mampu melangkah dengan penuh keyakinan, tanpa terbebani oleh ketakutan akan masa depan atau penyesalan akan masa lalu. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki ketenangan batin seperti ini, kita mungkin sedang melihat seseorang yang pernah terlahir di alam surga. Mereka mengajarkan kita bahwa kedamaian sejati berasal dari dalam, bukan dari luar. Dan bahwa ketenangan batin adalah harta yang paling berharga, karena dengan ketenangan itu, kita bisa menghadapi apapun yang hidup lemparkan kepada kita dengan senyuman dan hati yang penuh kedamaian. Pribadi luhur ini mengajarkan bahwa ketenangan adalah kekuatan. Di dunia yang seringkali penuh dengan hiruk-pikuk dan kecemasan, mereka adalah contoh nyata bahwa kedamaian batin dapat dicapai oleh siapapun yang mau melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak kekal dan memilih untuk hidup dengan penuh kesadaran, keseimbangan, dan cinta kasih. 3. Kebijaksanaan yang dalam tentang kehidupan. Ada seseorang di antara kita yang membawa kebijaksanaan mendalam tentang kehidupan, seolah-olah mereka telah melihat melalui tabir ilusi duniawi dan menyentuh kebenaran yang tersembunyi di balik semua pengalaman.
Mereka yang pernah terlahir di alam surga seringkali memiliki pemahaman yang begitu dalam tentang sifat sejati kehidupan. Seakan setiap langkah mereka di dunia ini didasari oleh kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita lihat, kita sentuh, dan kita rasakan hanyalah sementara. Seperti bunga yang bermekaran di pagi hari dan layu menjelang senja, demikian juga kehidupan manusia, penuh keindahan namun juga rapuh dalam kefanaannya. Orang-orang ini memahami bahwa mengejar kebahagiaan melalui hal-hal material atau duniawi tidak akan pernah memberikan kepuasan sejati. Mereka tidak mengukur keberhasilan dengan seberapa banyak harta yang mereka kumpulkan, atau seberapa tinggi status yang mereka raih. Sebaliknya, mereka melihat semua itu sebagai permainan singkat yang suatu saat akan berakhir. Kebahagiaan sejati, dalam pandangan mereka, bukanlah sesuatu yang bisa dibeli atau dimiliki, tetapi sesuatu yang tumbuh di dalam hati, dalam keheningan batin, dalam rasa syukur yang mendalam, dan dalam cinta kasih yang tulus tanpa pamrih. Kebijaksanaan ini bukanlah hasil dari pembelajaran intelektual semata. Bukan sesuatu yang dipelajari dari buku atau seminar. Kebijaksanaan ini datang dari tempat yang jauh lebih dalam, dari intuisi dan pemahaman batin yang telah dibawa melalui perjalanan panjang di kehidupan sebelumnya. Mereka tidak hanya tahu, dalam arti kata yang biasa, tetapi mereka mengalami, mereka merasakan. Seolah-olah setiap kali mereka melihat matahari terbenam, mereka merasakan bagaimana waktu berlalu tanpa henti, mengingatkan kita semua akan ketidakabadian setiap momen. Setiap kali mereka mendengar tangisan seorang anak atau tawa yang riang, mereka sadar betapa singkat dan berharga hidup ini. Orang-orang yang membawa kebijaksanaan ini seringkali tidak terjebak dalam drama atau ilusi duniawi. Mereka melihat melalui lapisan-lapisan kesenangan sementara yang seringkali menipu kita, dan mereka tidak mudah tergoda oleh hal-hal yang bersifat sementara. Bagi mereka, kemewahan, kekayaan, dan kekuasaan hanyalah bayang-bayang, permainan yang pada akhirnya tidak memiliki makna yang sesungguhnya. Mereka mengerti bahwa apa yang kita anggap penting dalam kehidupan ini, pada akhirnya hanyalah bagian dari permainan pikiran, sebuah ilusi maya yang diciptakan oleh dunia untuk mengikat kita pada penderitaan dan kebingungan. Sebaliknya, mereka cenderung fokus pada hal-hal yang lebih kekal, cinta, kasih sayang, kebajikan, dan pertumbuhan batin. Mereka memahami bahwa setiap tindakan kebaikan yang mereka lakukan, sekecil apapun, adalah investasi dalam kebahagiaan sejati yang akan beresonansi di kehidupan yang akan datang. Setiap perbuatan yang didasari oleh cinta kasih bukanlah sesuatu yang berlalu begitu saja, melainkan menanam benih-benih kebaikan yang akan mekar di masa depan. Contoh nyata dari kebijaksanaan ini bisa kita lihat dalam cara mereka menjalani hidup sehari-hari. Ketika kebanyakan orang mungkin terjebak dalam perlombaan kehidupan, mencari lebih banyak uang, mencari pengakuan, atau mengejar kepuasan pribadi, mereka yang bijaksana berjalan dengan tenang, dengan langkah yang ringan namun penuh makna. Mereka tidak terburu-buru, tidak terhanyut dalam kekacauan duniawi, karena mereka tahu bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kedamaian batin yang diperoleh dari melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Ketika menghadapi penderitaan atau kesulitan, mereka tidak mengutuk nasib atau merasa tidak adil. Mereka memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup adalah bagian dari hukum karma. Bagian dari pelajaran yang harus diterima dan diolah. Tidak ada kesedihan yang kekal, tidak ada kesenangan yang abadi. Mereka memahami bahwa hidup ini adalah rangkaian dari pengalaman-pengalaman yang datang dan pergi, seperti ombak yang menerjang pantai, terus-menerus berubah dan tak pernah diam. Kebijaksanaan mereka juga tercermin dalam cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Mereka tidak menghakimi, tidak mudah marah atau kecewa. Mereka memahami bahwa setiap orang sedang menjalani perjalanan spiritualnya sendiri, dan bahwa setiap orang sedang berjuang untuk menemukan jalan mereka dalam dunia yang penuh dengan ilusi. Dengan pemahaman ini, mereka menjadi sosok yang lembut dan penuh pengertian, selalu siap memberikan bantuan dan dukungan, tetapi tidak pernah memaksakan kehendak mereka pada orang lain. Orang-orang bijaksana ini tahu bahwa hidup ini bukan tentang memenangkan perlombaan, tetapi tentang memahami esensi perjalanan itu sendiri. Mereka tahu bahwa tidak ada kemenangan sejati di dunia ini kecuali kemampuan untuk melepaskan dan menerima, untuk mencintai tanpa syarat, dan untuk hidup dengan penuh kesadaran. Mereka adalah contoh nyata dari kebijaksanaan yang abadi, kebijaksanaan yang berasal dari alam surga, di mana makhluk hidup tidak terikat pada keinginan duniawi tetapi hidup dalam harmoni dengan alam semesta. Dan ketika mereka berbicara, kata-kata mereka bukan hanya ucapan biasa, tetapi cahaya yang menerangi kegelapan hati kita. Mereka mengingatkan kita bahwa hidup ini lebih dari sekadar apa yang kita lihat dengan mata, bahwa ada kebenaran yang lebih dalam yang bisa kita temukan jika kita berani melihat ke dalam diri kita sendiri. Dalam keheningan batin mereka, dalam tindakan sederhana namun penuh makna, mereka mengajarkan kita bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam. Mereka mengajarkan bahwa mengejar duniawi hanyalah permainan sementara, dan bahwa kebijaksanaan sejati datang dari pemahaman bahwa hidup ini adalah perjalanan spiritual yang berharga, di mana kita belajar, tumbuh, dan pada akhirnya menemukan kedamaian sejati dalam diri kita sendiri. 4. Empati yang mendalam dan rasa kasih sayang universal. Ada manusia yang seolah-olah membawa kedamaian kemanapun mereka pergi, seperti angin sejuk yang menenangkan di tengah terik matahari.
Seseorang yang mungkin pernah terlahir di alam surga cenderung memiliki empati yang begitu mendalam, yang membuat mereka merasakan penderitaan orang lain dengan begitu jelas, seakan-akan penderitaan itu adalah milik mereka sendiri. Rasa empati ini tidak datang dari simpati semata, tetapi dari suatu pengertian batin bahwa kita semua, tanpa kecuali, terhubung dalam jaring kehidupan yang saling terkait. Orang-orang seperti ini tidak hanya memahami kesedihan atau kepedihan yang dialami orang lain, tetapi mereka merasakan, dengan tulus dan tanpa syarat, apa yang dialami oleh setiap makhluk di dunia ini. Mereka mampu melihat di balik wajah-wajah yang tersenyum tetapi menyimpan duka. Mereka bisa mendengar jeritan hati yang terpendam di balik kata-kata yang tampaknya biasa saja. Kepedulian mereka datang dari kedalaman jiwa yang telah terlatih dalam banyak kehidupan sebelumnya, terutama di alam surga, di mana kasih sayang bukanlah sekadar tindakan tetapi menjadi bagian dari esensi keberadaan. Empati yang mereka miliki tidak hanya terbatas pada lingkaran kecil keluarga atau teman-teman dekat. Kasih sayang mereka meluas ke semua makhluk, tanpa melihat suku, agama, bangsa, atau status sosial. Seperti cahaya matahari yang tak membeda-bedakan siapa yang akan ia terangi, kasih sayang mereka merangkul semua orang, dari mereka yang paling dicintai hingga mereka yang paling asing. Bahkan pada mereka yang dianggap musuh oleh dunia, orang-orang ini tetap mampu melihat dengan mata hati, bahwa di balik kemarahan atau kebencian seseorang, ada luka yang dalam yang membutuhkan penyembuhan. Empati mereka mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting, bahwa penderitaan bukanlah milik pribadi, tetapi bagian dari pengalaman kolektif kita sebagai manusia. Mereka tidak hanya ingin mengurangi penderitaan orang-orang yang mereka kenal, tetapi juga orang-orang yang mungkin tidak pernah mereka temui. Mereka merasa adanya ikatan batin yang tak terucapkan dengan semua kehidupan, dan rasa tanggung jawab itu membuat mereka berusaha membantu siapa saja yang membutuhkan, tanpa berharap apapun sebagai imbalan. Orang-orang ini seringkali menunjukkan kasih sayang yang sangat alami. Mereka tidak perlu berpikir dua kali sebelum membantu seseorang yang terluka, baik secara fisik maupun emosional. Ketika mereka melihat seseorang menangis, hati mereka secara otomatis merasakan keinginan untuk memberikan kenyamanan, bahkan jika mereka tidak memiliki kata-kata yang tepat. Kehadiran mereka saja sudah cukup untuk memberikan kelegaan, karena mereka memancarkan cinta dan kedamaian yang begitu tulus, sehingga membuat orang-orang di sekitar mereka merasa aman dan dipahami. Empati dan kasih sayang universal yang mereka tunjukkan adalah cerminan dari kehidupan mereka sebelumnya di alam surga, di mana makhluk hidup dalam keharmonisan dan kebahagiaan tanpa adanya kebencian atau permusuhan. Di alam surga, kasih sayang bukanlah suatu kewajiban, tetapi sebuah keadaan alami, seperti udara yang kita hirup atau sinar matahari yang menerangi dunia. Mereka yang pernah mengalami kehidupan di sana membawa ingatan itu dalam hati mereka, dan itu tercermin dalam cara mereka hidup di dunia ini. Setiap langkah mereka, setiap keputusan yang mereka ambil, dilandasi oleh rasa cinta dan kepedulian yang mendalam terhadap semua makhluk. Orang-orang yang memiliki empati mendalam ini seringkali menjadi pelindung bagi mereka yang paling lemah, yang paling menderita, dan yang paling terpinggirkan. Mereka tidak bisa hanya duduk diam melihat orang lain menderita, karena penderitaan orang lain adalah penderitaan mereka juga. Kasih sayang mereka bersifat universal, tidak terikat pada batas-batas geografis atau budaya. Mereka bisa merasakan penderitaan seorang anak yang kelaparan di belahan dunia lain sama kuatnya dengan mereka merasakan kesedihan seorang teman yang sedang mengalami masalah. Ketika kita berada di dekat orang-orang seperti ini, kita merasakan bahwa dunia ini adalah tempat yang lebih baik. Mereka membawa harapan dan cahaya ke dalam kehidupan kita, bahkan ketika semuanya tampak gelap. Mereka adalah pengingat hidup bahwa kasih sayang tidak pernah memiliki batas, bahwa cinta tidak mengenal dinding atau jarak. Mereka mengajarkan kita untuk mencintai tanpa syarat, untuk berempati tanpa pamrih, dan untuk memberikan apa yang kita bisa tanpa mengharapkan balasan apapun. Dalam setiap tindakan kecil, mereka menanamkan benih-benih cinta kasih di dunia ini. Dan meskipun kita mungkin tidak selalu melihat hasilnya secara langsung, kita tahu bahwa cinta yang mereka sebarkan akan tumbuh dan mekar, menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Seperti riak air yang menyebar dari satu titik kecil, kasih sayang mereka menyebar ke seluruh dunia, mengubah hidup banyak orang dan membuat dunia ini sedikit lebih baik setiap harinya. Empati yang mereka miliki bukan hanya sebuah emosi, tetapi sebuah kekuatan spiritual yang lahir dari perjalanan panjang di kehidupan sebelumnya. Mereka telah mengalami kedamaian di alam surga, dan sekarang, mereka membawa secercah cahaya dari tempat itu ke dunia ini. Mereka mengingatkan kita bahwa meskipun dunia ini penuh dengan kesulitan, selalu ada tempat untuk kasih sayang. Bahwa meskipun penderitaan adalah bagian dari hidup, cinta adalah jawabannya. Orang-orang seperti ini adalah berkah bagi dunia. Mereka adalah cerminan nyata dari apa yang bisa kita capai ketika hati kita dipenuhi oleh cinta tanpa syarat dan empati yang mendalam. Mereka adalah pelita dalam kegelapan, mengajarkan kita bahwa tidak peduli betapa sulitnya kehidupan, selalu ada ruang untuk kasih sayang, selalu ada kesempatan untuk membantu orang lain, dan selalu ada alasan untuk mencintai. Karena pada akhirnya, cinta adalah satu-satunya hal yang benar-benar abadi. 5. Kecenderungan terhadap spiritualitas dan jalan pencerahan. Bagi mereka yang pernah mengalami kehidupan di alam surga, dunia ini terasa seperti sebuah panggung sementara. Hanya tempat persinggahan di tengah perjalanan yang jauh lebih besar.
Mereka tidak mudah terjebak dalam gemerlap kesenangan duniawi atau hiruk-pikuk pencapaian materi, karena jauh di dalam diri mereka ada panggilan batin yang kuat untuk sesuatu yang lebih mendalam. Sesuatu yang lebih berarti daripada sekadar apa yang bisa diraih di dunia ini. Orang-orang ini merasakan getaran spiritual sejak dini, dan jiwa mereka cenderung selalu mencari sesuatu yang lebih dari sekadar kebahagiaan sesaat. Kecenderungan ini tidak muncul karena pengaruh luar atau dorongan sosial, melainkan karena kesadaran batin yang murni. Mereka tidak membutuhkan dorongan dari orang lain untuk mencari kebenaran atau mengikuti jalan spiritual. Sejak awal, jiwa mereka tampaknya tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam hal-hal yang bersifat sementara. Mereka mencari kedamaian batin, pemahaman yang lebih dalam, dan keinginan untuk melampaui penderitaan duniawi. Dalam hati mereka, tersimpan pemahaman bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat diperoleh melalui pencerahan. Sebuah perjalanan untuk menemukan kebebasan sejati dari siklus kelahiran dan kematian, atau samsara. Orang-orang ini seringkali merasa tertarik pada ajaran-ajaran yang mendalam, baik itu filsafat, agama, atau tradisi spiritual yang menawarkan jalan menuju pencerahan. Mereka tidak puas dengan jawaban-jawaban yang dangkal atau hal-hal yang sifatnya sementara. Kebutuhan mereka untuk memahami hakikat kehidupan lebih dalam membawa mereka pada pencarian batin yang tidak kenal lelah. Ajaran-ajaran Buddha, misalnya, atau ajaran lainnya yang menekankan pembebasan batin dan pemahaman tentang sifat sejati dari eksistensi, menjadi magnet kuat yang menarik mereka lebih dekat pada jalan pencerahan. Kesadaran akan pentingnya spiritualitas ini sering muncul secara alami, tanpa mereka sadari. Seolah-olah, ketika mereka melihat dunia ini dengan segala masalah dan kekurangannya, mereka tidak merasa cemas atau terperangkap dalam drama duniawi. Sebaliknya, mereka merasa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menunggu di luar batas pemahaman biasa. Mereka merasa ada makna yang lebih mendalam dalam setiap kejadian, dan mereka ingin menemukan kebenaran tertinggi yang tersembunyi di balik semua ilusi dunia ini. Kehidupan di alam surga, yang penuh dengan kedamaian, kebahagiaan, dan pemahaman yang lebih dalam tentang makna eksistensi, mungkin telah membekas kuat dalam batin mereka. Di sana, mereka mungkin telah belajar bahwa kedamaian sejati bukanlah hasil dari kenikmatan indrawi atau pencapaian materi, melainkan dari pemahaman yang mendalam tentang keberadaan yang hakiki. Pengalaman di alam surga ini memberikan mereka wawasan yang tak ternilai, yang kemudian mereka bawa ke kehidupan saat ini. Dalam pencarian mereka akan pencerahan, mereka seringkali membawa serta ingatan samar tentang kebahagiaan yang lebih tinggi, suatu kedamaian yang jauh melampaui batas dunia fisik ini. Mereka yang memiliki kecenderungan kuat terhadap spiritualitas seringkali memiliki keinginan untuk memberikan dampak positif kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang diri mereka sendiri, tetapi tentang membantu sesama menemukan jalan menuju kebahagiaan sejati. Dengan penuh kasih sayang, mereka berbagi wawasan dan kebijaksanaan yang mereka miliki, bukan dengan maksud untuk menggurui, tetapi untuk membantu orang lain melihat bahwa ada jalan keluar dari penderitaan dunia ini. Tidak jarang, mereka yang pernah terlahir di alam surga merasa bahwa kehidupan ini adalah kelanjutan dari perjalanan spiritual yang telah mereka mulai sejak lama. Meskipun mereka mungkin tidak selalu mengingat dengan jelas apa yang terjadi di kehidupan sebelumnya, mereka merasakan bahwa mereka sedang berjalan di jalur yang telah mereka tempuh sebelumnya. Kesadaran akan siklus samsara, kelahiran, kematian, dan kelahiran kembali, memberi mereka dorongan untuk mencari jalan keluar dari siklus ini. Mereka memahami bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar bebas adalah dengan mencapai pencerahan, dan mereka merasa terpanggil untuk mendekatkan diri pada tujuan tersebut. Panggilan batin ini adalah salah satu tanda paling kuat bahwa seseorang mungkin pernah terlahir di alam yang lebih tinggi. Mereka tidak hanya ingin hidup dalam kedamaian batin, tetapi juga ingin melampaui semua keterikatan yang menghalangi kebebasan jiwa. Kecenderungan terhadap spiritualitas ini seringkali membuat mereka menjauh dari kehidupan yang terlalu berfokus pada duniawi, dan lebih memilih jalur yang membawa mereka lebih dekat pada pencerahan. Mereka mungkin menemukan diri mereka tertarik pada meditasi, kontemplasi, atau kegiatan spiritual lainnya, di mana mereka merasa lebih terhubung dengan tujuan hidup yang lebih tinggi. Pada akhirnya, keinginan untuk menemukan pencerahan ini bukanlah sekadar sebuah cita-cita yang dibentuk oleh lingkungan atau pengalaman hidup saat ini. Ini adalah panggilan yang datang dari kedalaman jiwa, sebuah panggilan yang membawa mereka melampaui batas-batas dunia material, dan menuntun mereka menuju kebebasan yang sejati. Mereka tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak akan pernah ditemukan di dunia ini, tetapi di dalam pemahaman batin yang mendalam tentang sifat sejati dari kehidupan itu sendiri. Dan ini adalah perjalanan yang telah mereka mulai sejak lama, mungkin bahkan sejak kehidupan mereka di alam surga, dan yang terus mereka lanjutkan dalam kehidupan saat ini. Dengan kecenderungan yang kuat terhadap spiritualitas, mereka menjadi inspirasi bagi orang-orang di sekitar mereka. Tanpa banyak bicara, kehadiran mereka membawa kedamaian dan ketenangan. Ketika mereka berbicara, setiap kata yang keluar dari mulut mereka penuh dengan makna, karena berasal dari hati yang telah terlatih untuk melihat kebenaran yang lebih dalam. Kehidupan mereka menjadi contoh nyata bahwa ada lebih banyak hal dalam hidup ini daripada yang tampak di permukaan, dan bahwa pencerahan adalah tujuan tertinggi yang layak dikejar oleh setiap jiwa yang mendambakan kebebasan sejati.
Meskipun tanda-tanda ini mungkin tidak selalu jelas, mereka mencerminkan kebiasaan dan kecenderungan batin yang dihasilkan dari kehidupan sebelumnya. Kehidupan di alam surga membawa kebahagiaan yang luar biasa, tetapi kebahagiaan itu tidak bersifat abadi. Mereka yang telah mengalami kehidupan di alam surga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melanjutkan perjalanan spiritual mereka di kehidupan saat ini, terutama jika mereka memilih untuk melatih kebajikan, meditasi, dan kebijaksanaan. Namun, penting diingat bahwa tujuan akhir dalam ajaran Buddha bukanlah kelahiran kembali di alam surga, tetapi pembebasan total dari siklus kelahiran dan kematian. Dengan menjalani hidup penuh kebajikan, ketenangan batin, dan pencarian pencerahan, kita tidak hanya akan mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi, tetapi juga pembebasan sejati dari penderitaan. Semoga video ini memberikan wawasan yang bermanfaat bagi Anda semua, untuk lebih memahami tanda-tanda yang mungkin menunjukkan jejak kehidupan lampau di alam surga. Jalan spiritual selalu terbuka bagi siapa saja yang berusaha mencapainya dengan tekad dan kebijaksanaan.